Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Buat yang pengen pembahasan BTC dan lebih ke makro, ke DCWT sesi pertama yang sudah kita upload tadi, ya. Oke, langsung aja kita ke reminder ya, bahwa hari ini ya, lebih tepatnya malam ini di 7:30 kita akan keluar data core PCE. Ini ngomongin data inflasi, jadi cukup penting ya, karena data inflasi dan tingkat pengangguran US itu menjadi dua hal yang tentunya akan sangat disorot oleh the Feds ya. Jadi siap-siap 7:30 malam ada kemungkinan bisa terjadi volatility yang lebih daripada biasanya ya. Dan di jam 9:15 malam akan ada Chicago PMI. Jadi ya siap-siap ya. Buat yang punya posisi futures dekat-dekat jam rawan ini belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi gitu ya. Next, BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini ya. Seperti mulai kebingungan nih ya. Kena support ya ada pantulan ya, tapi kena resisten juga ke reject. Jadi waduh ya, bingung dia mau kemana nih ya. Kita lihat besok. Karena ya dengan seperti ini ada setup futures yang baru juga ya kalau daily close seperti ini ya. Dan juga ya tentunya besok pola candle-nya akan kita lihat lagi seperti apa ya. Oke, next kita akan ya mungkin gue ingetin sekali lagi juga ya, kita udah terbentuk lower low ya. Jadi di sini kan lower high and then lower low begitu. Nah, ini berarti udah pecah struktur ya. Pecah struktur seperti ini lagi-lagi kita nggak pernah bisa tahu sampai sedalam apa ya. Jadi please jangan tebak-tebakan. Ayo kapok, belajar dari kesalahan. Berapa banyak orang yang di sini nggak mau akumulasi, tidak mau DCA, ya banyak yang nunggu 95.000. Ujung-ujungnya apa? Ya gue nggak kaget kalau banyak yang sangkut di atas ini. Begitu. Kenapa ya? Karena ya orang-orang yang tidak DCA ya bilang bakal ke angka tertentu pasti ke 95. Nggak tahu kenapa tuh di zaman sini banyak yang teriak-teriak 95.000 ya. Pas nggak nyampe, udahnya FOMO. Itu penyakit. Ya so tetaplah DCA. That's the key. Ya tetap konsisten. Next BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini ya, masih ke reject oleh 50. Balance sheet itu ya lu bisa lihat sendiri mulai turun lagi ya. Jadi ya historically speaking kita bisa lihat ya, saat balance sheet terus turun atau keren ini masa-masa QT ya masih terus berlanjut. Ya lu bisa lihat sendiri korelasi jelas ya, BTCD cenderung menguat saat BTCD cenderung menguat saat balance sheet terus turun gitu. Ya, jadi please keep it 60-40 at max ya. Next, newsnya datang dari US di mana Elon Musk baru saja resign dari pemerintahan AS ya, lebih tepatnya resign dari DOGE ya, Departemen untuk Efisiensi lah itu kasarnya ya. Nah, katanya ini kecewa karena kenapa ya? Ya kecewanya karena urusan ini nih, katanya dia itu ada berselisih pendapat dengan beberapa pejabat tingkat kabinet ya, bahkan secara terbuka menyerang penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro sebagai orang bodoh katanya karena menolak dorongan Musk untuk tarif nol antara AS dan Eropa. Dan kita tahu Trump cenderung ya pro tarif ya, jadi ya mungkin karena itulah kecewanya ya. Dan pengunduran diri ini tidak dilakukan secara official ya, cuma hanya lewat X aja begitu ya. Ya, pemerintahan US makin berantakan ya. Ya kalau ditanya harapan gue apa, harapan gue adalah bisa secepat mungkin tarif dihentikan lah. Jujurnya menurut gue udah hentikan saja karena udah berantakan juga ya. Udah dapat serangan dari berbagai macam kubu ya. US Court juga bahkan sudah sampai bilang itu ilegal walaupun sekarang sedang dibanding ya. White House sedang banding. Ya, tapi kalau gue harapannya semoga cepat beres karena market sangat tidak suka dengan namanya ketidakpastian. Dan jelas urusan tarif ini adalah ketidakpastian yang nggak main-main gitu ya. Dan Trump pun menurut gue terlalu nggak kira-kira mainin tarif itu ya, terlalu kayak kasar banget ya, terlalu kasar gitu, dimana dia tarif tunda, tarif lagi naikin, udah kayak main apa tuh, udah kayak main kartu aja gitu ya, kayak main capsa, menyebalkan sekali ya. Ya tapi ya sudah ya kita nggak bisa kontrol ya, tapi kalau idealnya adalah ya urusan tarif ini beres begitu ya, idealnya untuk kripto ya, dari perspektif kripto. Kalau dari perspektif USD jujurnya ya udahlah itu urusan politik. Gue sih nggak terlalu tertarik politik di sini ya. Gue lebih ke perspektif kita sebagai investor kripto saja seperti itu ya. Next, komen pertama dari Iqbal Saputra. Yuk bearish dan masuk alt season. Aduh ya. Ini kayaknya satu highlight lagi soalnya udah makin ada beberapa kali yang ngomong seperti ini ya. Ini konteksnya kayaknya di video ini kan kita ngomongin Bitcoin membentuk pattern bearish nih ya. Oh, you bearish masuk all season. Ini nggak tahu siapa yang ngajarin ya. Tapi ini udah cukup berapa kali ada yang ngomong, oh untuk masuk altcoin season kita butuh BTC yang bearish. Itu salah total ya.
Dan ini benar ya, benar pertanyaan dari Bro Sandro nih ya. Wah ini PP-nya ini ya, Violet Evergarden ya. Urusannya BTC bearish dan all season itu apa? Iya benar, apa urusannya? Tidak ada korelasinya. Itu siapa sih yang ngajarin jujurnya? Ya itu benar-benar kayaknya orang nggak ngerti cara kerjanya gitu. Karena gini loh, kita gini aja, kita langsung kasih lihat datanya deh. Gue lebih suka langsung kasih lihat datanya. Kita bandingin ini BTC ya, kita di weekly biar lebih zoom out ya. Nah kita bisa lihat di sini, kita bandingkan dengan BTCD. Saat BTCD terjun payung, ya itu tentunya adalah masa-masa altcoin season dong. Iya dong, ya saat BTCD terjun payung, yang terjadi adalah alts outperform BTC. Nah, harus digarisbawahi, outperform bukan BTC-nya harus ngedump, begitu loh, ya. Ini fakta. Ini fakta nggak bisa dipungkiri nih. Saat di sini lah ya kita ambil waktu lagi pucuk-pucuknya sebelum terjun payung BTCD ya. Berarti di daerah sini kan ya. Nah, anggap BTC lagi di sini nih. Nih, lagi rally ya. Sempat koreksi dulu. Nah, tapi dari posisi itu sampai ke titik tertingginya di 2018 di sini ya. Nah, itu juga kurang lebih dekat-dekat lah sama bottomnya dari BTCD. Itu BTC ngepump 1372%. Sekali lagi golangin 1372%. Ini dari mana? Kenapa BTC harus ngedam dulu? Kenapa BTC harus bearish dulu untuk altcoin season? Itu siapa yang ngajarin? Gue penasaran. Begitu. Itu dari mana datanya? Gitu. Ini ngepump loh. Apakah BTC ngedam saat altcoin season? Tidak. Dan ini sekali ya kita cek lagi. Kita cek lagi waktu di 2020 lah di sini ya. Masa-masa ini masa-masa ya ini mungkin orang lebih familiar lah mungkin di masa-masa ini ya karena ini kan udah lama banget ya. Nah, di sini kita bisa lihat faktanya apa yang terjadi saat BTCD terjun payung dan altcoin season terjadi. Ini BTC nggak ngedam. Lihat BTC ngapain? Ini BTC ngepump lebih kecil 163%. Gitu. Bahkan kalau mau cek sampai ke paling ujungnya di sini 177%. Ngedam nggak? Kagak. Lah dari mana ini? Dari mana? Ini aduh, ini ya lagi-lagi lah mungkin satu udah sedikit gedek ngeliatnya juga ya. Gue juga lumayan gedek sebenarnya. Kenapa? Ada narasi seperti itu. Wah, BTC harus terjun dulu, BTC harus bearish dulu baru kita masuk altcoin season. That's not fact. Itu bukan fakta. Gitu. Ya, jadi gue suka banget ini gue setuju. Apa urusannya BTC bearish sama all season? Malah seringnya apa? Kalau dalam masa-masa balance sheet lagi begini, ya lihat balance sheet lagi turun, interest rate lagi di atas nih, masih tinggi. Lu BTC bersin, odds muntah darah. That's the fact. Begitu loh. Ya itulah kadang-kadang ya kalau gue rasa ya banyak orang yang nggak tahu fakta data statistik. Mungkin ini cycle pertama tapi udah ngomongnya udah kayak dia dari cycle awal aja begitu ya. Ngasal dan tidak ada pertanggungjawaban saat salah begitu ya. Jadi banyak yang mungkin terjebak seperti ini. Nah untuk Bro Iqbal, wake up, that's the fact. Ya tadi data yang kita sudah tunjukkan tidak sesuai dengan yang ini. Gue nggak tahu belajar dari mana ya. Next, Jacko Jack. Yap betul, gue lagi fase overtrade. Nggak ada setup buat open posisi pun gue hajar buat open. Kambuh, hati-hati ya. Jangan sampai seperti itu ya. Lalu kalau udah overtrade ya, overtrading, apalagi lebih parah revenge trading ya, itu adalah alamat cepat MC. Jadi ayo jangan ya, please. Salah nggak apa-apa. Ya gue juga pernah overtrade, pernah ya. Tapi ya udah sadar ada kesalahan nih, jangan dilakuin lagi gitu ya. Next. Wah, thank you. Ada super thanks dari Ariston Magada. Ya, ini MYR nih kayaknya ini berarti ya. Ringgit ya. Thank you. Ada pertanyaan juga nih. Terbaik betul entry ETH USDT semalam. Memang jelas setup trading yang kau ambil itu sangat-sangat cun dan tepat pada masanya. Seolah-olah kau baca pergerakan market tuh macam buku terbuka. Enggak lah, enggak seperti itu juga lah ya. Intinya kita hanya melihat saja ada setup. Ada setup ya kita buka. Tapi jangan salah itu bisa saja tetap kena cut loss, bisa kena cut loss, kena SL. Begitu ya. Terus apa lagi? Timing masuk pun on point, terus naik lepas entry, power gila. Wah, ini lucu juga ya. Udah lama juga gue nggak dengar ini Melayu nih ya. Semoga terus konsisten macam ini dan rezeki bertambah-tambah. God bless you bro, God bless you too. Viewer dari Malaysia, oh benar berarti ya. Support padu dari tanah air, mantap ya. Intinya satu ya. Setup saat keluar di market ya sudah kita buka saja ya, tapi harus siap juga dengan semua resikonya lah, SL, dan juga kita siap kalau sampai waktunya untuk terjadi cut loss ya kita cut loss juga begitu, dan saatnya kita TP ya happy gitu ya, mantap.
Oh ya, sekaligus gue mengingatkan ya, sekali lagi. Apa namanya di TCI kita tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup apa namanya grup berbayar. Jadi semuanya for free. Jadi super thanks seperti ini sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi thank you, dan bagi lo menggunakan link referral kita juga thank you sekali lagi ya. Next, dari pengepul Hot Wheels. Kalau aku beli kripto nggak 70-30 atau 60-40, tapi 100.000 per hari untuk BTC. Kalau alt dari uang makan per hari dikurangi yang dikurangi untuk uang makan diri sendiri, bukan uang makan keluarga. Misal sekali makan di tempatku 15.000, aku kurangi supaya jadi 10.000 dengan cara apa? Dengan cara bawa tumbler sendiri, isi air putih jadi bisa hemat serta sehat, dan dananya dialokasikan ke alt. Bagi sebagian orang terkesan menyiksa, tapi bagiku happy aja karena bagiku kenikmatan itu adalah masa depan keluarga yang lebih baik. Sebenarnya nggak masalah sih, karena kalau gini, kalau lu 100.000 per hari untuk BTC ya, sementara lu alts-nya hanya pakai uang sisa lah begitu kasarnya ya, tidak melanggar ini sih kan. Gini, 70-30 tuh patokan ya. Kalau BTC-nya lebih besar nggak masalah. Gue udah pernah bilang berapa kali ya. Lu mau BTC-nya 90%, bahkan 100% BTC pun nggak salah. Yang salah tuh kalau lu BTC-nya kurang dari 60%. Itu kan kalau itu terjadi ya udah banyak sekali orang yang ya ya curhat di sini ujungnya, aduh bang hancur. Nah, ya udah. Kalau kayak gini ya nggak masalah sebenarnya ya. Cuman ya baik lagi, eh, selama tidak menyiksa diri gitu. Selama lo tetap makanan bergizi ya, jangan sampai mengurangi hal-hal yang diperlukan ya. Kalau mengurangi keinginan, mengurangi happy ya itu nggak masalah. Tapi jangan mengurangi hal yang sifatnya itu kebutuhan gitu ya. Misalkan apa kebutuhan, udah listrik cuma setengah hari aja untuk DCA, jangan gitu ya. Terus misalkan buat makan udah cuma seperempat porsi biar bisa DCA, jangan ya. Yang dikurangi apa? Piknik boleh kurangin, rokok kurangin, bagus ya. Apalagi ngopi-ngopi ya, ngopi-ngopi biasanya di kafe nggak usah ya, di rumah aja seduh sendiri, nah itu boleh ya. Sekali lagi ya, itu aja intinya ya, jangan sampai menyiksa juga diri, jangan sampai jadi yang kebutuhan korbankan keinginan gitu ya. Mantap. Next dari Steve Balmon. Bang, gimana caranya mengatasi FOMO ketika habis jual takut harganya makin naik pesat? Setelah gua analisa, yang bikin porto alt gua di situ-situ aja ya karena FOMO, beli lagi entah di altcoin yang lain atau altcoin yang sama, cuma nunggu pullback di time frame kecil baru masuk lagi. Sering banget swing trade spot udah cuan 5-10% tapi balik ke BEP karena masuk lagi. Asli dah, lawan diri sendiri itu paling sulit. Kalau yang dibelinya BTC sih nggak masalah. Nah ini Porto emang khusus alt jadi mandek. Sekarang gua baru nyoba WD semua saldo Porto alt. Kalau abis jual semoga efektif. Sebenarnya gini sih ya. Uh, Ya balik lagi kan cara TP berbeda-beda gitu ya. Kalau gua pribadi, kalau secara spot gua nggak berpikir ini kan, kalau gua pikir swing trade untuk spot ya bisa-bisa aja sih, tidak masalah. Tapi kalau menurut gua, kalau spot lebih ke untuk jangka panjang gitu ya. Ya intinya satu, gimana caranya biar ya, ini kan lu nanya untuk urusan ini ya, bagaimana menghindari rasa FOMO ketika habis jual takut harga makin tinggi. Ya TP-nya jangan sekaligus, TP-nya parsial gitu ya. Jangan semuanya dicicil, masuk dicicil, keluar dicicil gitu ya. Next. Oke, dari Enda Vlog ya. DC itu ibarat lagi perang. Kalau amunisi lu habis, pilihannya cuma dua. Lu yang ngedor musuh atau musuh yang dor lu. So, jaga amunisi lu baik-baik, kapan harus dikeluarkan. Yes, bener. Dan gini juga ya, lebih baik peluru lebih banyak begitu dibandingkan dua gini. Dibandingin lu punya peluru 2 biji, peluru yang besar basoka gitu kasarnya, peluru RPG gitu, sekali tembak wah meledak gitu ya. Dibanding punya cuma 2 peluru kayak gitu, lebih baik punya peluru yang biasa saja gitu ya. Kalau lu main mungkin PUBG itu mending kasarnya 556 gitu ya, atau peluru M4 gitu banyak kan, dibandingin 2 peluru RPG besar yang sekali tembak 2 kali tembak tamat gitu kan. Ya, jadi itulah ya. Amunisi habis, gimana cara ngedor musuh? Ya itu, jangan jangan apa namanya, jangan terlalu sedikit pelurunya begitu. Kan gue udah bahas di ini ya, di video tadi pagi ya. Minimal bagi 10. More even better sebenarnya, lebih ideal
Gitu. Kadang-kadang kan orang gini, orang tuh pengen turunnya gede, ya kenapa? Supaya naik dikit kerasa. Nah, kalau turun lagi gimana? Nah, itu yang kadang-kadang orang suka nggak kepikir, begitu. Ya, jadi kalau amunisi habis, ya antara dua menurut gua. Satu, lu baginya nggak kira-kira terlalu sedikit. Dana misalkan 1 juta, biar kerasa cuma bagi dua aja, sekali tembak eh, kan 1 juta ya, berarti sekali tembak 500 ribu begitu. Ya, itu ya cepet habis, begitu ya. Tapi kalau misalkan lu bagi 10, nah itu kan lebih tahan tuh, lebih tahan, lu bisa lebih panjang, gitu ya. Next dari KP Sida Mukti. Mak, langsung aja ke pertanyaan inti. Satu, ada kemungkinan nggak kalau The Fed nggak mangkas suku bunga tahun ini? Ya ada-ada aja, ada kemungkinan seperti itu. Apalagi kalau tarif berkepanjangan, begitu ya. Jadi ya baik lagi, bisa saja seperti itu ya. Yang kedua, kalau The Fed nggak nurunin suku bunga tahun ini, sudah bisa dipastikan altcoin season gagal karena syarat BTC naik kalau The Fed mangkas mungkin ya, mangkas suku bunga, dan syarat alt season BTC harus dalam keadaan bullish. Sebenarnya gini ya, kalau kita ngomong harus ada terjadi pemangkasan nggak, kita bisa di sini di 2000 berapa nih, di 2016 ya, kita bisa di sini basically BTC tetap bisa naik walaupun interest rate meningkat. Dan kalau kita lihat juga di sini BTCD ya, ini BTCD juga terjun payung di masa-masa ini. Padahal lihat nih, interest rate meningkat ke atas loh. Bukan cuma diem loh, meningkat ke atas interest rate. Jadi sebenarnya kalau cuma ngomongin interest rate, bisa saja kita masuk altcoin season kalau interest rate tidak diturunkan. Bahkan dinaikkan pun masih bisa nih ya. Di 2017 sampai 2018 kita bisa lihat interest rate itu dari angka 1,26, waktu di sini ada di angka berapa nih? Angka 2 ya, bukan 2, di 1,5 something lah. Jadi ada peningkatan. Ada peningkatan pun bisa, tapi tidak ideal jujurnya ya. Nah, kalau mau dibilang mana yang lebih penting, yang menurut gua adalah balance sheet. Nah, selama balance sheet ini masih terus turun, itu sulit. Karena lihat, setiap kali masa-masa QT kita pasti masuk ke dalam masa-masa yang bukan ini. Kita harus lihatnya tuh ke BTCD. Nah, sini ya. Lihat, setiap kali masa-masa QT, lihat, yang selalu berkuasa BTCD gitu ya. Jadi menurut gua, instead of suku bunga, yang harus kita lebih perhatikan adalah balance sheet kalau untuk altcoin season ya. Karena ya lu bisa lihat tadi ya, gue udah kasih lihat tadi contohnya, bisa saja ya BTCD itu apa namanya, kasarnya apa ya, kasarnya tuh BTCD masih tetap turun gitu ya di masa-masa interest rate sedang meningkat ya, kayak tadi gua kasih lihat sekali lagi deh ya. Nah, kita bisa di sini, mana sih interest rate, nah ini ya. Nah, kita bisa nih, interest rate lagi naik ya, tetap bisa altcoin season. Tapi yang kita nggak pernah punya datanya bisa adalah lagi QT, itu nggak pernah bisa benar-benar masuk ke altcoin season yang signifikan begitu ya. Selalu hanya ini, lo bisa lihat di sini ya, selalu hanya ya paling mini altcoin season, udah begitu doang ya. Untuk dapat yang boom seperti ini butuh QE atau minimal apa? Minimal flat begitu ya. Jadi interest rate penting nggak? Penting. Tapi apakah kalau interest rate tetap tinggi kita nggak akan dapat altcoin season? Datanya tidak menunjukkan seperti itu. Ya, coba dong Mak, ada nggak kemungkinan The Fed nggak akan mangkas suku bunga tahun ini karena tarif dagang Trump? Ya ada aja kemungkinan begitu. Tapi sekali lagi, yang menurut gue lebih penting, yang berhubungan sama altcoin season, itu yang lebih kuat hubungan dengan altcoin season adalah balance sheet. Kalau balance sheetnya tetap turun ya, masih dalam keadaan QT, sulit gitu ya. Next dari Imam Wahyudi, altcoin tumpul ke atas, tajam ke bawah Mak. Iya, dalam masa-masa QT memang seperti itu ya. Makanya gue ngakak kalau nggak dengar ada orang bilang, wah kita butuh BTC yang terjun payung. Wah gila loh, BTC terjun payung dalam masa-masa kayak sekarang, altcoins masuk ke kerak neraka. Itu udah terjadi kan berkali-kali, tapi masih ada yang ngajarin kalau mau altcoin season BTC harus ngedam dulu. Itu otaknya nggak tahu taruh di mana ya. Next dari Jonathan, mantap, lagi long weekend juga terus konsisten upload Bang. Iya dong, tetap ya, walaupun ya kayak kemarin sekali begitu ya, karena memang ada urusan begitu. Jujurnya pengennya sih udah santai aja jebret, tapi itu dia, itulah namanya komitmen ya. Kalau udah kita bikin, jangan dilanggar-langgar ya. Jadi kalau ditanya, Bang, kok lu bisa sih Bang? Trading kok kayaknya enak-enak aja Bang, gak stres, investasi juga profit. Ya karena gue konsisten dan komitmen. Saat gue udah komit, gue lakuin dengan konsisten.
That's the key. Ya, makanya jadi kalau ditanya TA atau fundamental bang yang paling penting, yang nomor satu bukan itu, nomor satu tuh mindset. Kalau mindset lu salah, TA jago, fundamental jago pun cloud. Ya, oke. Beres ya, itu sih kurang lebih ya untuk hari ini secara komennya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallby. Dan untuk Wallby ini adalah suatu platform untuk kita trade futures in general ya. Walaupun ada juga spot, tapi spotnya lebih ke memes begitu ya. Nah, jadi ya fokusnya lebih di futures, jadi lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance begitu ya. Di sini bisa trade futures seperti biasa ya, dimana kita ya kayak in general aja ya. Tapi yang unik di sini adalah mereka itu ada AI agents, dimana di sini kita bisa membuka posisi ya komplit dengan TPSL dengan AI gitu, dengan berbagai macam jenis resiko. Ada yang medium risk, ada yang low risk, ada yang fokusnya di BTC, ada yang fokus di altcoins, dan banyak lagi ya, bisa disesuaikan dengan risk profile masing-masing. Keuntungannya apa? Keuntungannya ya resiko cenderung terjaga ya, karena sudah ada TPSL begitu. Lebih mending jauh dibandingkan dengan lu asal coba-coba, itu berantakan lah. Di sini minimal sudah ada risk managementnya begitu. Tetapi kerugiannya apa? Ya kerugiannya lu nggak bisa tahu SOP dia persisnya seperti apa gitu. Nah, buat lu yang pengen pakai SOP sendiri bisa pakai terminal ya. Nah, di sini yang unik juga adalah mereka itu ada rebate voucher. Jadi rebate voucher ini biasanya hanya 100 USDT saja ya. Tapi bagi lu yang menggunakan link reflector di bawah, ada upgrade ya. Upgrade dari 100 USDT menjadi berapa yo? Buat yang nonton tiap hari tahu pasti ya. Nah, jadi 250. Tapi ini sekali lagi bentuknya adalah rebate voucher, bukan dana yang lo bisa WD. Kalau bisa WD serem juga ya. Nggak, ini rebate voucher. Jadi ya sesuai dengan namanya akan menjadi ya itu rebate voucher buat lo begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Wallby, dan buat lo yang tertarik silakan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflector di bawah dan mulai trade di Wallby. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 2,27054. Artinya kita sudah punya posisi short ya. Nah, posisi short ini sebenarnya ya masih belum kena target TP begitu di sini ya, karena cukup jauh. Tapi ya kalau udah dekat-dekat ke jam rawan mungkin boleh dipertimbangkan, karena sebenarnya udah profit lumayan besar ya. Ya kalau lu super konservatif sebenarnya bisa di EMA 50, tapi terlalu nggak kira-kira sih ini ya, cuma 0,5%. Nah kalau sekarang profitnya udah 3,96. Ya buat lo yang masih hold posisi short di sini, boleh pertimbangkan kalau udah dekat-dekat 7,8, belum kena juga target TP ya. Misalkan udah jam 7.15 nih, aduh masih jauh dari target TP. Udah tutup deh, ya udah profit juga kan ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 2,09361 ya. Udah sih itu dulu aja ya untuk XRP. Next kita masuk dulu ke BNB. Untuk BNB kita bisa di sini jebol ya. Jadi belum ada setup futures. Besok ada kemungkinan nih, karena sudah terjadi retest pertama di angka 678,010 sebagai resisten. Nah, jadi potensi untuk buka short ada sih besok. Tapi ya ntar aja kita lihat lagi besok seperti apa. Ada retest keduanya nggak ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 664,202 yang converse dengan EMA 20, sorry ya, EMA 20, lalu juga ada di angka 650,084 dan di EMA 200 ya. Next, untuk Cardano kita bisa lihat di sini. Enggak. Ini kita nggak dapat posisi long ya, karena kemarin nggak terjadi retest pertama. So, belum ada setup futures ya. Sebenarnya ada sih, kalau lo mau boleh ya, limit di angka 0,741105. Cuman sekarang kondisinya masih drop seperti ini. Tapi kalau buat lo yang pengen pasang boleh-boleh aja. Tapi kalau udah dekat 7:30, belum kena juga, belum dapat juga setupnya, mendingan di cancel aja kalau udah dekat-dekat jam rawan ya. Ya lagi-lagi kalau gue pribadi justru menghindari jam-jam seperti ini ya, jam-jam yang penuh dengan gejolak gitu ya, karena gejolaknya kadang-kadang bisa tidak sesuai harapan kita gitu. Kadang-kadang orang cuma mikir enaknya aja, wah kebayang ya bang misalkan lagi kayak gini taunya kena nih target TP. Oh iya, tapi bayanginnya harusnya kebaliknya, kalau kena SL-nya gimana. Nah itu ya, jadi sekali lagi itu mindset yang harus dibawa dari awal ya. Pikirin resiko dulu, jangan mikirin profit dulu. Kalau mikirin profit kayaknya semua indah ya, semuanya indah, semuanya nggak akan gagal. Tapi kalau kita mikirin dulu resikonya, nah di situ baru kita ngerasa wah gila ya, bahaya juga nih sebenarnya. Nah itu ya.
Oke, untuk Cardano posisi spotnya ini udah kena 2 ya. Buy limit selanjutnya berarti di angka 0,68253 dan selanjutnya masih cukup jauh di bawah lah ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya ya. Lu bisa like our video, bisa share our video juga ya. Dan kita tutup dengan ya 3 golden rule seperti biasa ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.